Oke. Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore. Suara saya kedengar ya? Selamat sore. Oke, baik. Gimana nih kabarnya rekan-rekan sekalian? Lagi pada ngapain nih sore-sore gini? Lagi rebahan, Kak. Lagi Oke. kerja, Kak. Oke, mantap ya yang rebahan ya. Lagi menunggu seminar, Kak. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin ada yang lain selain rebahan? Lagi kerja, menunggu. Kak. Lagi menunggu Oke. hujan reda, Kak. Mau jalan-jalan kemana, Kak? Kok nunggu hujan reda? Masih di kampus, Kak. Oh, mau pulang ya? Iya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Berarti di sini yang hadir ada yang selain mahasiswa ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu dosen di sini, boleh raise hand mungkin? Atau semuanya masih mahasiswa nih? Enggak, Kak, akademisi. Oke, mantap. Ayo, rekan-rekan yang mahasiswa diharapkan untuk berhati-hati. Mungkin ada Bapak Ibu dosen kalian di sini. Baik, selanjutnya langsung saja saya buka untuk acara webinar kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang rekan-rekan sekalian. Salam sehat, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Oke, maaf. Baik, langsung saja. Di sini pada sore hari ini kita akan melangsungkan kegiatan webinar kepenulisan dengan judul Tips dan Trik Menulis Artikel Ilmiah yang Populer dan Mudah Dimengerti. Sebelumnya di sini kan ada rekan-rekan mahasiswa ya. Ada nggak yang sedang membuat jurnal atau mungkin sedang menyusun karya ilmiah? Mungkin seperti skripsi begitu? Ada jurnal, Kak. Ada jurnal ya. Oke. Kalau yang skripsi, ada nggak yang skripsi yang lagi skripsi nih? Belum ya, kebanyakan sedang menyiapkan jurnal ya. Oke, pas banget ya dengan tema webinar kita sore hari ini, yaitu tentang tips dan trik menulis artikel ilmiah yang populer dan mudah dimengerti. Semoga setelah webinar ini berlangsung, rekan-rekan sekalian diberikan pencerahan dan kemudahan dalam penulisan karya ilmiahnya. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naila Salsabila, rekan-rekan bisa memanggil saya Naila, dan hari ini saya yang akan memandu jalannya webinar hingga selesai. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai e-sertifikat. Untuk e-sertifikat akan dibagikan maksimal H+2 setelah webinar berlangsung, dan yang mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi link absensi. Jadi sebelum rekan-rekan meninggalkan room Zoom-nya, pastikan rekan-rekan sudah mengisi link absensi yang nanti akan dibagikan di kolom chat. Lalu yang kedua, untuk door prize ini nanti akan dipilih langsung oleh tim dari penerbit Semesta Wacana, dan tugas rekan-rekan di sini adalah membuat rangkuman atau membuat ringkasan materi kita sore hari ini, lalu dibuat di
Instagram Story dan nanti di-post dan pastikan rekan-rekan sekalian sudah tag atau menandai kita di @semestawacana. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih ada yang kurang jelas? Boleh disampaikan via kolom chat. Izin bertanya, Kak. Boleh. Itu yang di-post di story untuk ketentuan Dopres atau ketentuan yang sertifikat? Untuk ketentuan yang doorpress, Kak. Jadi nanti rekan-rekan setelah acara ini boleh dibuat ringkasan materinya semenarik dan sesingkat dan sejelas mungkin. Lalu nanti tag di Instagram kami @semestawacana. Nanti akan kita pilih seperti itu. Dan nanti akan kita umumkan siapa yang mendapatkan door prize-nya di Instagram story kita. Seperti itu. Masih ada Terus yang itu dalam dibingungkan? bentuk tulisan atau bentuk ketik? Boleh dalam bentuk ketik, boleh dalam bentuk tulisan. Menurut rekan-rekan sekalian aja yang menariknya yang seperti apa. Baik, ada lagi Baik, Kak, pertanyaannya? terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerbit Semesta Wacana. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang sudah pernah dengar atau kenal sama penerbit Semesta Wacana belum ya? Oke, sepertinya masih jarang ya yang kenal dengan penerbit Semesta Wacana. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang penerbit Semesta Wacana. Jadi, penerbit Semesta Wacana ini fokus pada penerbitan karya-karya non-fiksi seperti karya ilmiah. Jadi, kalau rekan-rekan sedang melakukan penelitian dan ingin penelitiannya nanti dibukukan, atau mungkin yang sedang menyusun skripsi dan nanti skripsinya ingin dibukukan, bisa banget menghubungi kami, penerbit Semesta Wacana, untuk publish karya ilmiahnya. Seperti itu. Dan untuk paket terbitnya ini nanti, rekan-rekan cukup menyediakan naskah yang sudah selesai, karena biayanya nanti gratis. Nah, nanti untuk paket akademisi seperti ini yang didapatkan, yang pertama minimal pembelian buku dari rekan-rekan sekalian ada 30 buku cetak. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan free proofreading, free layouting naskahnya, free desain sampul, free poster penjualan, free e-piagam yang nanti akan jadi mungkin reward ya, penghargaan untuk rekan-rekan penulis, dan royaltinya hingga 100%. Nanti akan dibuatkan dan diurus untuk ISBN-nya dan dibantu untuk penjualannya. Seperti itu. Dan biayanya gratis, hanya menyiapkan naskah karya ilmiahnya saja. Atau rekan-rekan nanti kalau sekiranya ada tertarik dan ingin ditanyakan atau pengen kepo-kepo nih, boleh aja langsung DM di Instagramnya @semestawacana atau di WhatsApp kami. Boleh mungkin di screenshot dulu teman-teman biar nggak kelupa. Oke, sudah di screenshot. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai webinar kita sore hari ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Ada yang sudah pernah kenal atau mungkin pernah bergabung di seminar atau webinar yang diadakan beliau belum nih? Belum. Belum ya, baik. Kalau yang Sudah, belum, Bu, jangan saya. khawatir. Oh, udah, ada yang sudah. Sudah, ya saya Ada kenal lagi? Bu sama Bu Vivit, Bu Dokter Vivit. Oke, baik. Masya Allah. Ternyata ada yang sudah kenal ya. Yang belum kenal, jangan khawatir, akan saya kenalkan sedikit saja. Nanti kalau kepo lebih, boleh langsung hubungi beliau aja ya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang keren sekali pada sore hari ini, yaitu Ibu Vivit. Ibu Vivit boleh dulu menyapa rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini.
Oke, halo Ibu Vivit. Internetnya nggak bagus kayaknya, jaringannya. Iya. Oh, ada fansnya Ibu Vivit ya. Sepertinya udah ikut webinar atau seminar dari Ibu Vivit dari lama ya ini ya, fansnya ini. Oke. Baik, sambil menunggu Ibu Vivit, mungkin karena kendala jaringan, saya akan bacakan sedikit tentang Ibu Vivit. Yang pertama, Halo. beliau Halo, Mbak Naila. adalah, oke. Oh, Ibu, Terdengar suaranya sekarang? iya Ibu, sudah kedengar suaranya. Oke. Boleh disapa dulu Ibu rekan-rekan yang ada hadir sore hari ini. Oke, Tadi ada yang baik. ngefans soalnya. Oke, terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua, baik mahasiswa juga banyak rekan-rekan dosen di sini Mbak Naila. Oh, Karena gitu, memang baik Ibu. ya pada saat saya share ini juga saya share ke rekan-rekan dosen begitu semua. Dan maaf saya pakai dua itu. Baik, terima kasih Bu Vivit. Selanjutnya izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Baik, beliau bernama Dr. Vivit Fitriansa SSI MPD. Teman-teman bisa memanggil beliau Ibu Vivit atau Ibu Fitri. Beliau adalah seorang dosen dan praktisi pendidikan yang saat ini sedang mengajar di Universitas Bina Sarana Informatika. Selain itu, Ibu Vivit ini juga aktif sebagai Chief Editor Jurnal Nasional, Reviewer Jurnal Nasional terakreditasi, pengelola jurnal atau editor jurnal nasional, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan juga beliau aktif dalam kepenulisan buku. Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya ada sebagai penerima beasiswa BPP DN Dikti pada jenjang S2 dan S3, dosen bersertifikasi pendidik dari Dikti pada tahun 2018, presenter the first International Conference on Technology and Educational Science ICTES Bali 2018, presenter third Asia International Multidisciplinary Conference atau AIMC Malaysia pada tahun 2019, pemenang hibah PDP Dikti pendanaan tahun 2020, dan juga pemenang hibah PDP Dikti pada pendidikan vokasi tahun 2022, pembicara seminar nasional, dan juga sebagai pemegang HKI atau hak kekayaan intelektual atas beberapa karya ilmiah yang sudah beliau buat. Keren banget kan pemateri kita hari ini. Boleh dong rekan-rekan sekalian open mic-nya, terus kita berikan tepuk tangan terbaiknya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Boleh di-close kembali untuk mic-nya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pasti udah pada nggak sabar dong materinya seperti apa, dan udah mulai kepo kan, apa nih kira-kira seperti apa cara menulis artikel ilmiah biar populer, biar mudah dimengerti gitu kan. Baik, Ibu Vivit, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Naila. Saya gunakan yang di handphone nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Boleh Ibu, nggak apa-apa. Oke, bisa dibantu di share Mbak Naila nanti. Oke, terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, kemudian juga rekan-rekan dosen ya. Kebetulan memang hari ini banyak juga rekan-rekan dosen Mbak Naila, rekan-rekan saya yang luar biasa juga sebetulnya. Beliau ini adalah sudah kaliber ya untuk menulis di artikel ilmiah bahkan nasional dan internasional gitu. Jadi saya lebih senang kita sharing begitu dalam forum kali ini, karena saya rasa juga kita di sini pada hari ini juga memiliki kebutuhan masing-masing begitu ya. Rekan-rekan mahasiswa mungkin ingin segera terbit jurnalnya atau mungkin artikelnya, kemudian juga rekan-rekan dosen juga perlu berkontribusi dalam hal pengembangan forum ilmiah ya, karena kita di dosen juga perlu memiliki laporan beban kinerja dosen.
gitu. Baik, rekan-rekan semua, materi hari ini sebetulnya bisa dibilang ngeri-ngeri sedap nih, Mbak Naila, gitu. Kenapa? Karena sejujurnya kalau mau bicara tentang menulis, apalagi artikel ilmiah itu kita harusnya 4 SKS bahkan kurang, gitu ya. Karena Mungkin nanti sejujurnya kita ini agendakan webinar selanjutnya mungkin ya Ibu ya. oke, baiklah. Karena tadi pada saat Mbak Nay menyampaikan ternyata banyak rekan-rekan mahasiswa yang sedang berjuang juga ya untuk tugas akhir, untuk skripsi, menunggu publish jurnalnya dan lain sebagainya gitu. Dan itu tidak bisa dikerjakan dalam kurun waktu satu malam gitu ya. Karena memang menulis itu kan bisa dibilang karya yang nunggu mood-nya itu harus benar-benar nyambung begitu. Karena kalau nggak begitu ya akhirnya nggak terlalu bagus tulisannya gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik, next-nya Mbak. Berat ya. Ini tadi sudah dipaparkan. Ini ada coret-coretan gini, kenapa yang mana? Sebentar Ibu, mohon maaf ini. Baik, sudah. Oke, baik. Kalau saya bicara tentang menulis, ada bukan pepatah ya, bisa dibilang menulis itu ibarat kita bekerja sebagai seorang koki gitu ya. Kenapa? Karena dalam tulisan, dalam sebuah naskah itu perlu ada yang namanya bumbu yang dimasukkan, perlu ada yang namanya rasa yang disajikan gitu. Belum lagi nanti tampilan-tampilan daripada sajian tulisan itu sendiri ataupun makanan itu sendiri gitu. Jadi bisa dikatakan menulis itu seperti seorang koki gitu, di mana seorang koki kan harus punya ilmunya ya gitu. Dan bahkan mungkin di sini juga banyak dosen-dosen gitu ya yang berkecimpung dalam dunia perhotelan, kitchen dan lain sebagainya itu ternyata ketika kita masak itu kan kita perlu tahu takarannya. Kadar gizinya berapa, kemudian kandungan karbohidratnya berapa, mineralnya berapa gitu. Itu betul-betul sangat dipikirkan. Begitupun dengan menulis gitu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa ketika seorang koki itu memasak ataupun menyajikan hidangannya dengan sangat menarik dan lezat, itu otomatis customer itu pasti akan balik lagi kan gitu. Nah, sama dengan tulisan. Ketika tulisan yang kita buat itu menarik, mudah dimengerti, orang kok sekali baca langsung paham maksudnya penulis. Nah, orang pasti akan berbondong-bondong untuk membaca lagi tulisannya. Mungkin teman-teman di sini kalau kita flashback ke tahun 2000-an begitu, kita pernah punya karya yang fenomenal, karyanya Habibur Rahman El-Shirazi, mungkin Mbak Nay sudah ada saat itu, atau masih SD mungkin. Itu kan fenomenal banget ya, yang sampai diangkat filmnya Ayat-Ayat Cinta ya. Setiap orang itu menunggu karyanya Habibur Rahman El-Shirazi. Ataupun karyanya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Semua serinya setiap orang pengen baca, semua serinya setiap orang pengen menunggu kelanjutannya, tulisannya apalagi nih yang dihasilkan oleh seorang penulis. Nah, inilah yang kita sama-sama belajar bagaimana bahwa sebuah karya dalam bentuk tulisan itu dapat membangkitkan motivasi buat orang lain gitu. Karena percaya atau tidak, rekan-rekan, bahwa tulisan itu bisa loh menjadi motivasi buat banyak orang gitu. Ada orang yang mungkin lagi galau, ada orang yang mungkin lagi butuh semangat, tiba-tiba baca tulisan kita kok jadi tambah semangat gitu ya, atau mungkin yang tadinya down tiba-tiba jadi kayak punya harapan gitu. Nah, itulah sebuah tulisan gitu. Oke, next-nya Mbak. Enggak, kalau pas saya pakai di laptop, Bu? Bisa Ibu, sudah. Oke, nah ini yang mungkin menjadi masalah banyak orang ya, menjadi masalah semua orang. Apa sih yang menjadi kendala ketika kita menulis? Gitu.
apa yang menjadi masalah di awal ketika kita menulis adalah biasanya kita bingung harus memulai dari mana. Gitu. Benar nggak, Mbak Nay? Kalau nulis itu kadang-kadang bingung, gitu, mulai dari mana ya? Gitu. Betul Oh, banget. saya mahasiswa tingkat akhir, Bu. Saya lagi nulis skripsi. Ya, berarti harus mulai dari permasalahan atau harus mulai dari pemilihan dosen pembimbing gitu. Arahnya maunya kemana nih gitu. Dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang menjadi kendala awal pada saat kita menulis, bingung harus mulai dari mana. Kemudian juga tidak memiliki ide. Oh, saya tahu nih, saya harus mulai dari merumuskan judul atau membuat outline. Tapi nggak punya ide, mentok idenya. Apa ya? Apa kira-kira yang menarik gitu? Apalagi ketika memang dituntut harus membuat karya ilmiah yang fenomenal, karya ilmiah yang rasanya banyak orang itu tertarik gitu ya dengan tulisan kita. Itu kan nggak mudah ya. Itu perlu effort, perlu usaha yang sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, next-nya Mbak. Kita lihat nanti penjelasannya. Oke, nah, kemudian apalagi kendalanya? Tidak segera mulai. Jika sudah punya ide, kemudian masih ada waktu, oh ya udahlah ya, nanti ntar deh setelah ini gitu. Nanti deh minggu depan dimulainya gitu. Jadi kalau sudah punya ide tuh kita kadang-kadang juga sulit untuk memulai, tidak langsung memulai. Atau kalau sudah memulai, ini yang paling banyak terjadi, tidak segera menyelesaikan. Benar nggak rekan-rekan? Apalagi teman-teman dosen nih, biasanya nih, nulis buku nih Mbak Naya, penyakitnya ya. Ayo nulis buku, buat jadi berapa bab? 12 bab. Sudah bab terakhir, itu rasanya kayak, Masya Allah, gitu, menyelesaikan, merampungkan sebuah buku tuh jadi kayak sulit banget gitu. Sudah bagus-bagus, 12 bab gitu ya. Giliran bab terakhir tuh kayak males gitu. Nah, ini juga menjadi kendala pada saat kita menulis. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sudah mulai, ya harus selesai. Gitu. Ya, oke, next Mbak. Nah, ini jabarannya. Bagaimana kita ketika kita tidak memiliki ide, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah baca dengan cara kita membaca. Karena bagaimanapun sebuah tulisan, ketika kita tidak membaca, maka kita akan membuat tulisan kita itu tidak memiliki makna apapun. Gitu. Karena di sini disampaikan bahwa dengan membaca dapat memperkaya otak dengan ilmu dan mempermudah dalam mengingat sebuah referensi. Kalau tadi diibaratkan seperti koki, sama halnya tulisan juga dapat diibaratkan seperti rekan-rekan makan, ya, makan demi menunjang hidup gitu, makan tapi tidak pakai lauk gitu, kenyang, tapi ada gizinya nggak ada kan? Nah itulah menulis tanpa membaca. Gitu. Nulis semuanya ditulis seolah-olah tuh tulisan kita, karya kita itu menjadi karya yang bagus gitu, yang bisa diterima banyak orang. Padahal ternyata di luar sana itu sudah banyak orang yang menulis seperti itu gitu ya. Itulah tadi kesalahan selanjutnya, bahwa ketika kita sudah menulis tapi kita lupa untuk membaca. Nah, kemudian apalagi ketika tidak memiliki ide, jangan lupa bergaul. Nah, salah satunya dengan adanya forum seperti ini, forum wadah webinar, seminar, FGD. Nah, ini juga menjadi salah satu pemantik kita untuk menumbuhkan ide dalam menulis, begitu ya. Jadi bergaul itu memang perlu. Bergaul itu sangat-sangat perlu. Nah, kemudian jalan-jalan, healing. Perlu, Mbak Nay, healing itu perlu. Jadi ini teman-teman mahasiswa nih, jangan karena kalian tingkat akhir, kalian nggak perlu healing. Perlu healing itu. Beneran. Kenapa? Karena otak kita itu nggak bisa 7 kali 24 jam itu dimasukin terus hal-hal yang sifatnya berat. Gitu. Kita perlu healing. Dengan cara healing, kita bisa nge-refresh otak, ya kan? Ketemu banyak orang, ketemu banyak pengalaman, jadi nambah wawasan juga, gitu. Apalagi kalau banyak ketemu networking ya, jaringan orang-orang yang memang berpengaruh terhadap tulisan kita. Gitu. Bu, kalau jalan-jalan ke perpus, pusing juga, Bu. Gitu. Ya, jangan dianggap sesuatu itu adalah sesuatu yang menakutkan dan berat. Gitu. Ambil aja hikmahnya, walaupun jalan-jalan ke perpus kan bisa ngadem. Mungkin gitu, mana ya kan? Mahasiswa biasa gitu kan? Ngapain ke perpus? Menceng-menceng juga ya, Bu. Nah,
Betul sekali, mejeng-mejeng tuh kan. Biar kelihatan kayak kutu buku begitu kan, kayaknya baca gitu. Itu juga menjadi salah satu pemantik kita dalam menulis. Nah, kemudian apalagi membaca dan mengalami adalah sebuah bahan bakar dalam menulis. Nah, ini menjadi poin terakhir. Kenapa? Karena mungkin tidak banyak ya orang yang menulis berdasarkan pengalaman yang pernah dialami gitu. Makanya biasanya kalau orang menulis sebuah karya berdasarkan yang dialami, karyanya bisa berupa bibliografi gitu kan, historical perjalanan hidupnya dia gitu dan lain sebagainya. Itu biasanya buku-buku yang arahnya buku-buku serius lah, buku-buku berat gitu. Atau mungkin bisa juga buku-buku itu menjadi buku-buku yang populer ketika kalian atau penulis itu adalah penulis yang sudah punya nama. Misalkan kayak dulu kita mungkin masih ingat bagaimana Krisdayanti menulis sebuah buku ya, dan itu viral juga. Kemudian bagaimana artis-artis lah istilahnya yang memang sudah punya nama, kemudian membuat sebuah buku hanya cerita tentang pengalaman hidupnya, kemudian viral dan punya karya yang akhirnya diterima gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu karya yang baik juga gitu. Jadi kita nggak bisa membuat pengkotakan bahwa sebuah karya yang bagus itu adalah sebuah karya yang lahir hanya dari aspek ilmiah, tidak juga. Ya. Oke, next ya Mbak. Oke, nah kemudian apalagi tidak segera memulai. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama mulailah dari nulis outline. Ya teman-teman ya, kalau yang di sini mungkin merasa buntu, merasa perlu nih kira-kira bagaimana caranya atau langkah awal dalam menulis, ya mulailah dari membuat outline. Outline-nya apa nih? Kalau teman-teman core-nya atau mungkin lingkupnya komunikasi, nah buatlah definisi operasionalnya terlebih dahulu. Komunikasi itu apa sih? Targetnya siapa? Kemudian dari tulisan kalian ini nantinya hasilnya mau bagaimana? Apakah tulisannya hanya akan di-draftkan saja di laptop? Ataukah tulisannya akan dipublish? Publish pun beda-beda. Ketika targetnya mahasiswa, ya berarti harus tulisan kita itu harus mengandung operasional yang jauh lebih punya manfaat buat mahasiswa, gitu. Tapi ketika kita tulisannya buat tulisan populer, misalkan seperti buku-buku referensi atau buku-buku yang sifatnya fiksi, gitu ya, buat masyarakat pada umumnya, ya buatlah tulisan atau karya yang tidak terlalu berat, begitu, ya. Jadi buat outline yang simple, yang sederhana, buat menjadi beberapa bab menarik gitu ya, tapi bikin penasaran orang lain untuk membaca. Kemudian tulislah yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena banyak orang yang terjebak pada tulisannya sendiri akhirnya. Mereka sudah mulai, mereka sudah buat outline, tapi mereka nggak paham. Tapi mereka nggak paham atas apa yang mereka tulis. Nah, ini juga jadi catatan penting ya, teman-teman mahasiswa nih yang mungkin mahasiswa sedang menulis skripsi, jangan, kalau saya selaku dosen dan juga pembimbing gitu ya, saya selalu mengarahkan rekan-rekan mahasiswa untuk tulis berdasarkan apa yang menjadi minat dan pahamnya kamu. Gitu. Jangan paksakan sebuah tulisan ketika Anda tidak menguasai tulisan tersebut. Kendalanya apa? Kalian akan terjebak pada satu frame, pada satu wacana, atau pada satu tulisan yang nantinya nggak akan selesai tulisan itu. Karena kalian aja nggak paham. Logikanya kalian aja yang nulis nggak paham gimana membaca. Benar nggak? Yang nulis aja nggak paham gimana yang baca. Gitu. Nah itu jangan sampai itu seperti itu. Kemudian free writing atau menulis adalah bentuk membebaskan, bukan membebani. Tuh. Jadi namanya kita menulis itu kan sebagai bentuk salah satu luapan ide, konsep, pemikiran terhadap apa yang sedang kita alami, yang akan kita alami, gitu ya, progres dan lain sebagainya. Itu kan menjadi salah satu harusnya sesuatu yang freedom ya, yang membebaskan, bukan yang membebani. Benar nggak? Contohnya Mbak Nai bikin cuitan atau postingan di media sosial. Itu untuk apa fungsinya? Nulis aja apa yang dipikir gitu, apa yang dirasa gitu, mengeluarkan mengekspresikan kan? Iya betul. Benar kan? Bukan membebani kan? Iya. Gitu. Nah
tulislah seperti itu. Ketika orang membaca, yang baca itu seperti kayak, oh iya ya, oh ketemu solusi ya. Bukan jadi malah, ini maksudnya apa sih? Kok nggak ngerti tulisannya, udah kecil-kecil, fontnya cuma 12, 11, bukunya tebel banget, textbook, bahasanya campur lagi, Indonesia Inggris gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tulislah sesuatu yang memang satu, kita merasa bebas selaku penulis, ya. Kemudian yang kedua, orang yang baca pun merasa kayak menemukan solusi dari apa yang dia cari gitu. Ya teman-teman ya. Karena teman-teman yang lagi nulis skripsi, percaya atau tidak, boleh tanya deh sama pembimbingnya, sama dosennya, profesor sekalipun. Kalau teman-teman mungkin dulu pandangan saya ketika saya masih kuliah, itu yang namanya dosen, yang namanya profesor itu kan pinter banget ya. Kenapa? Karena bukunya banyak, tebel-tebel, gitu. Pokoknya hebat lah. Tapi percaya atau tidak? Mereka itu tidak membaca semuanya. Mereka hanya membaca bagian yang mereka butuhkan. Jadi bukan dari halaman 1 sampai halaman 5.000 mereka baca semua, bukan. Gitu. Itu pun terjadi pada kita semua. Gitu. Kita akan menulis, kita akan membaca pada hal-hal yang memang kita butuhkan saja. Jadi jangan dibaca dari awal sampai akhir, kecuali bukunya buku fiksi, buku cerita. Kalau buku cerita jangan baca dari tengah. Akhirnya apa? Gak nyambung nanti ceritanya. Benar. Akhirnya mereka-reka sendiri, bikin jalan cerita sendiri. Gitu. Tapi kalau buku-buku referensi, yang lagi banyak referensi, cari saja kajiannya apa, misalkan tadi tentang informatika, TIK, baca tentang teknologi informasi dan komunikasi itu apa sih, definisinya, fungsinya, pendapat definisi operasionalnya, kemudian teori-teorinya apa saja gitu. Itu aja. Selebihnya abaikan saja, tidak perlu dibaca semuanya. Gitu. Karena sekelas profesor pun beliau nggak baca semuanya. Gitu. Beliau akan membaca bab-bab yang memang beliau butuhkan saja satu saat. Gitu. Ya. Kemudian tulis sebisa dan semampunya, dibaca, diulang, diperbaiki, begitu seterusnya. Ya, terutama mahasiswa nih. Dibaca, diulang, diperbaiki. Jangan hanya dibaca, ditulis, tidak diperbaiki. Minta pembimbingnya yang baca. Atau para dosen, nulis artikel, publish di jurnal, tapi banyak typo-nya, kerangka berpikirnya berantakan. Kasihan itu editor. Ntar di reject, marah, ya kan? Langsung tuh bikin berita, oh jangan masuk ke jurnal ini, ribet, belum apa-apa udah di reject gitu. Ada yang penulisnya nggak sadar, kenapa bisa di reject? Mungkin template-nya nggak sesuai, kemudian juga sistematika penulisannya tidak sesuai, tidak runtut, berantakan gitu, kan? Kita jadi sebagai penulis harus sadar diri saja gitu, karena baik dosen, baik mahasiswa itu jangan pernah memposisikan orang yang membaca sebagai editor. Gitu kan, editor itu hanya membuat layout, membuat sebuah kumpulan tulisan menjadi satu kesatuan yang utuh. Benar nggak, Banai? Yang ada di penerbit Pusing juga ya kalau kan? harus mengontrolin dari awal ya Bu ya. Nah itu bisa. Masa perkara tulisan yang jadi sangkok kita yang harus membenarkan? Enggak. Makanya dibaca, diulang, sudah diulang diperbaiki. Gitu. Kemudian yang terakhir, jangan membebani pikiran dengan struktur terlebih dahulu. Nah, kalau Anda adalah penulis pemula, maka jangan langsung terframe bahwa, berarti harus bikin kerangka nih. Kerangkanya berarti harus sistematis. Harus mulai dari konseptual. Konsepnya apa nih? Kemudian dari konsep kita operasionalkan. Dari operasional nanti dibelah lagi indikatornya. Itu nggak usah sejelimet itu. Tidak perlu serumit itu. Ya, karena pengalaman saya pada saat dulu saya di S1 tergabung dalam forum Lingkar Pena, komunitas penulis, ketika Anda penulis pemula, ya, pertama yang Anda lakukan adalah tulis berdasarkan hobi Anda, ya, apa yang Anda sukai, kemudian yang kedua, tulis saja tanpa membaca terlebih dahulu. Tulis saja. Misalkan tulis saja dulu satu halaman. Jangan baru satu paragraf dibaca diulang. Satu paragraf dibaca diulang.
lama-lama jadi satu baris. Nggak jadi tuh satu paragraf, apalagi satu alinea, apalagi jadi satu halaman. Nggak bakal jadi. Kenapa? Karena tadi. Jadi tulis dulu semuanya, sudah dapat 2 lembar, 3 lembar, baru dibaca. Baru dibaca maksudnya apa, kemudian ada yang salah atau tidak, baru dibaca. Karena kalau baru satu alinea atau mungkin baru satu paragraf, itu sudah dibaca, lama-lama habis, lama-lama hanya tinggal judul. Lama-lama frustasi sendiri gitu. Aduh, gimana sih? Apalagi kalau nulisnya suruh bikin makalah, besok harus presentasi. Udah deh. Makin stres. Betul. Betul sekali. Makanya saya bilang tadi di awal, menulis itu adalah kegiatan yang ngeri-ngeri sedap gitu. Ngerinya adalah kalau kita tidak mau memulai dengan effort yang kuat, sedapnya adalah kalau karya kita sudah diakui dan publish dan disenangi oleh banyak orang gitu. Sedapnya itu gitu. Ya, jadi nggak semua ngeri terus gitu, ada sedapnya juga gitu. Oke, next ya Mbak. Oke, kemudian tidak segera menyelesaikan tulisan. Apa yang harus dilakukan buat timeline-nya? Target waktunya kapan? Kalau misalkan kasih waktu nih, sudah datang ke dosen pembimbing. Bu, saya mau nulis mengajukan judul artikel ilmiah seperti ini. Ya, itu kalian buat dulu timeline-nya. Kapan ketemu pembimbingnya, atau mungkin promotornya kah, atau mungkin dosen, atau mungkin penulis nih dosen yang memang menulis di artikel ilmiah, buat timeline target waktunya. Akan terbit jurnal itu di bulan apa? Karena gini, kalau misalkan jurnal itu terbit di Maret, maka jangan masukkan Februari. Kenapa? Hello, Februari itu udah copy editing. Gimana si editor akan mempublish, shift editor akan memberikan enter pada jurnal untuk publish di Maret. Jadi kalau mau publish di Maret, tulisan kalian jangan nulis di Februari. Terus kapan mau tulis dari Desember? Submit dari Desember. Ya, nanti di situ dikasih komen for editor. Mohon dipublish untuk periode genap misalkan, atau mungkin mohon dipublish untuk periode selanjutnya di Maret 2023. Jadi jangan submitnya di Februari. Anda memaksakan namanya. Itu saja Anda submit di Desember aja belum tentu Maretnya publish. Gitu. Tergantung kesalahan Anda itu tulisannya, kan? Apalagi rekan-rekan mahasiswa yang harus publish hanya karena apa? Buat maju sidang. Benar nggak, Banai? Aduh, saya soalnya kalau nggak bisa publish, nggak bisa maju sidang. Nggak bisa sidang. Kan? Gitu. Ini juga butuh keseriusan teman-teman. Jadi jangan memaksakan redaktur jurnal itu adalah untuk memenuhi kemauan Anda pribadi gitu. Sementara Anda nggak punya target. Kemudian selesaikan secara bertahap. Tadi karena Anda punya target, maka pasti Anda akan menyelesaikan secara bertahap. Karena menulis itu nggak bisa langsung tadi one man show atau mungkin satu hari satu malam jadi ya. Anda penulis hebat sekalipun, Anda tidak bisa melakukan hal itu. Orang yang satu hari itu bisa langsung menulis sebuah artikel. Ada. Tapi saya yakin kalau dicek tuh di plagiarism ya, bisa di atas 35%, bahkan 50% plagiat. Gitu. Kenapa? Karena menulis itu nggak bisa kita langsung hanya kopas-kopas kan, tapi harus mensitasi, harus mereduksi, bahkan harus memparafrase tulisan itu gitu. Jadi kalau misalkan deadline-nya tadi kita sudah tahu, maka selesaikan secara bertahap, dicicil. Oke, sekarang pendahuluan dulu deh. Gitu. Kemudian kapan lagi lah besok kita lanjutkan lagi gitu ya. Karena ini juga harus dilakukan secara bertahap, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru. Kemudian tambahkan tulisan secara konsisten, minimal 1 paragraf setiap hari. Di sini malah dibilang day by day lah, ada penambahan, ya, ada peningkatan gitu, ada progres yang memang terhadap tulisan kita itu nantinya akan tahu lah arahnya kemana gitu. Jangan sampai sudah selembar, bahkan tadi mungkin banyak di sini rekan dosen yang sudah sampai bab 11, bab 12 kok mager gitu menyelesaikannya gitu. Yang ini juga menjadi tidak termasuk di saya. Jadi bukan berarti saya bicara juga saya perfecto, teman-teman tidak gitu. Kita kan tadi saya katakan kita sharing ya. Karena kerjaan menulis itu bukan kerjaan yang mudah. Kalau kerjaan bicara gini gampang ya Mbak Naya, teori itu mudah ya.
Prakteknya yang sulit kan? Oh, itulah menulis, karena menulis membutuhkan praktek. Orang bisa jadi debator, sana sini ngomong. Kita ditanya gitu, Bapak pernah nulis buku di mana Pak? Nggak ada, ya cuma gitu ya. Karena kan manusia dikenal dengan karyanya ya, gitu. Karyanya salah satunya dengan tulisan, gitu ya. Oke, kemudian menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Keabadian tadi karena dengan karya tulis tersebut kita akan banyak dikenal orang, minimal kita akan dikenal oleh orang-orang terdekat kita, gitu ya, dengan karya-karya tersebut. Kemudian yang harus dilakukan adalah mulai, kerjakan, selesaikan, dan lanjutkan. Ya, kalau sudah mulai, kerjakan. Kalau sudah kerjakan, selesaikan. Kalau sudah selesai, lanjutkan. Sekalipun teman-teman yang sedang skripsi, ya, yang butuh untuk nulis di artikel ilmiah di jurnal, itu kalau udah selesai ya udahlah, nggak usah dilanjutkan. Itulah yang disebut dengan penelitian yang relevan atau mungkin penelitian berkesinambungan gitu. Karena sekarang trennya seperti itu. Jadi nggak usah semua itu dihabiskan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu setiap kampus itu beda-beda kebijakannya. Tapi beberapa kampus, terutama mungkin yang sedang menempuh jenjang pasca sarjana gitu ya, baik magister maupun doktoral, itu dari satu penelitian itu harus menghasilkan minimal 3 artikel ilmiah. Gitu. Kalau mungkin pada level S1 mungkin ya skripsinya adalah judul artikelnya begitu ya. Tapi kalau di tingkat pasca sarjana, terutama di program doktoral, itu satu penelitian harus bisa menghasilkan 3 artikel ilmiah. Gitu. Jadi tidak judul sejudul-judulnya dari disertasi tersebut, tapi satu judul disertasi itu harus menghasilkan beberapa artikel ilmiah. Gitu. Ya, jadi sayatannya banyak lah. Oke, next Mbak. Nah, kemudian apa sih bedanya karya ilmiah populer dan non ilmiah? Jika karya ilmiah adalah karya yang mengajukan fakta umum dengan bahasa yang formal, ya, yang ini mungkin sedang tadi teman-teman jalani. Atau mungkin karya populer adalah karya yang disajikan dalam gaya bahasa yang santai ataupun yang non formal, seperti apa fiksi misalkan ya, buku-buku cerita, atau mungkin bisa jadi opini gitu ya, atau mungkin juga bisa jadi editorial gitu. Itu karya-karya populer yang disajikan dalam bahasa yang santai. Santai bukan berarti nyeleneh ya, santai dalam arti menulis dengan bahasa seperti berbicara gitu. Beda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah memang harus menggunakan bahasa yang baku. Contoh, dalam karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata bisa. Ya, bisa. Misalkan kita bisa melakukan. Nah, itu tidak boleh digunakan kata bisa. Kenapa? Karena maknanya ganda atau ambigu. Bisa itu bisa bermakna dapat atau bisa ular. Gitu. Kalau dalam karya ilmiah itu tidak boleh satu kalimat pun tidak boleh bermakna ganda. Tapi kalau dalam karya populer ya digunakan. Justru kalau kata dapat itu lebih serius kesannya. Ayo kita pasti bisa. Itu lebih enak ya daripada ayo kita dapat bisa melakukan. Nah lebih redundant lagi. Gitu ya. Jadi kita harus tahu posisi tulisan kita itu akan dipublish di mana. Nah kemudian yang terakhir adalah karya non ilmiah, di mana menyajikan fakta pribadi berdasarkan ataupun bersifat secara subjektif. Nah, ini mah seperti cuitan tadi di Instagram, di Twitter, gitu ya, atau mungkin di laman media sosial lainnya. Nah, ini sifatnya non-ilmiah. Atau mungkin tiba-tiba tidur di siang bolong, mimpi, dapat wangsit, gitu kan, terus tiba-tiba ditulis jadi satu karya yang fenomenal. Gitu. Itu sampai difilmin kan, kalau teman-teman yang pencinta drama Korea tuh, apa ya, ghostwriter gitulah, yang penulis tapi dia dapat inspirasinya dari hantu. Akhirnya jadi sebuah tulisan itu non ilmiah dong. Kenapa? Karena didapat dari wangsit gitu ya, dari yang tidak jelas sumbernya. Oke, next Mbak. Oke, nah apa sih artikel ilmiah? Sebenarnya banyak kesalahpahaman mana di kalangan penulis kita gitu.
ketika kita menyebutkan tulisan kita yang akan dipublish di sebuah jurnal itu kita sebut dengan udah nulis jurnal belum gitu. Padahal kita nggak mungkin nulis jurnal ya, tapi kita nulis artikel. Gitu. Kenapa? Karena jurnal adalah kumpulan dari artikel. Nulis artikel aja sih, apalagi nulis jurnal gitu. Ini hal yang sepele, tapi ini yang menjadi kebiasaan dan normatif rasanya di masyarakat kita. Jadi kalau dibilang, aduh belum nulis jurnal nih, itu salah. Ya emang nggak mungkin nulis jurnal, karena jurnal itu berdasarkan terbitan, kumpulan artikel. Tapi kita nulis artikel, di mana artikel ada sebuah karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil, hingga pada kesimpulan. Dan artikel ini adalah hasil daripada penelitian yang bagian utama dan subbagiannya wajib menaati prosedur penulisan. Nah, ini artikel ilmiah, ya. Nah, sehingga yang harus teman-teman lakukan ketika kalian berada dalam sebuah situasi yang mengharuskan kalian menulis di jurnal, cari template-nya. Template apa? Template jurnal tersebut. Itu tips yang pertama. Karena saya juga seorang pengelola jurnal ya. Kalau kalian nih rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen yang ingin menulis dan tulisannya itu nggak auto reject, maka yang pertama harus dilakukan adalah ikuti template-nya. Ikuti template. Ketika template-nya sudah diikuti gitu ya, kemudian tulisannya rapi, minimal tulisan kita tuh di assignment, diterima dulu. Diterima oleh editor, nanti editor jika sudah berubah status in review, maka tulisan kita artinya layak buat di-review. Karena writing assessment itu kan masih menunggu. Sudah assessment aja, sudah diterima aja, belum tentu itu akan dilempar ke reviewer. Ya, gitu. Jadi minimal buatlah sesuai dengan template daripada jurnal tersebut. Jangan sampai jurnalnya itu ataupun tulisan kita itu berbeda dengan tulisan daripada jurnal yang akan kita tuju. Ya, oke, next Mbak. Nah, kemudian apa sih artikel populer itu? Jika bicara artikel populer adalah sebuah artikel berisi ilmu pengetahuan yang disajikan dengan tampilan format bahasa yang lebih enak dibaca dan mudah dipahami. Nah, ini artikel populer itu kalau kita bisa bilang tuh seperti rilis, ya, press release, kemudian juga seperti resensi, kemudian juga seperti editorial, gitu ya, atau mungkin seperti feature yang kita tulis di laman-laman media sosial ataupun di media konvensional ya, seperti di website dan lain sebagainya. Itu jauh lebih enak untuk dibaca karena bahasanya adalah bahasa keseharian, bahasanya juga bahasa yang mudah dimengerti gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat teman-teman, artikel populer yang ada di media massa itu, media internet terutama, itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama dalam membuat artikel ilmiah. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya gitu. Misalkan teman-teman ngambil dari kutipan press release gitu. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan diambil dari sebuah sumber website yang resmi, misalkan Kompasiana atau mungkin antara.com gitu ya, yang memang beritanya sudah valid, nah itu bisa dijadikan referensi gitu. Dengan catatan kita mensitasi tulisan tersebut dan kita mencantumkan sumber yang kita dapatkan tersebut. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tertentu kepada masyarakat, untuk memberikan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan tulisannya, serta sebagai bahan wacana tentang topik tertentu bagi pembaca. Ya, jadi kalau artikel populer itu lebih ke hal yang sifatnya tajuk rencana, opini, gitu ya, atau mungkin esai, ya. Di antara kita mungkin sering sekali ya, Mbak Ana ya, diundang ataupun mengikuti kompetisi dalam membuat sebuah tulisan esai, terutama kalangan dosen biasanya. Itu ada banyak sekali karya-karya dalam bentuk tulisan dan esai. Nah, ini juga termasuk dalam kategori artikel populer, ya. Karena tulisannya tidak harus ada metodologi penelitian, ya. Tapi minimal tulisannya itu harus berdasarkan kajian pustaka ataupun referensi yang jelas. Jadi walaupun artikel populer juga harus tetap teman-teman menambahkan sumber,
ya gitu. Jadi bukan berarti artikel populer itu adalah artikel yang kita buat sendiri tanpa referensi, bukan. Ingat ya, yang tanpa referensi adalah tadi yang non ilmiah, seperti curhatan era-era tahun-tahun 2000-an, pada saat mungkin teman-teman belum lahir kali ya, teman-teman dosen lah. Dulu kan ada yang mana Dear Diary gitu kan, tulislah di situ pada hari ini saya bertemu si A, B, C, D gitu kan. Nah itu non ilmiah, nggak bisa dikatakan sebagai artikel populer ya. Oke, nextnya. Oke, kemudian tulisan populer itu apa saja cirinya? Pertama, menuliskan berdasarkan kalimat-kalimat pokok. Kalimat pokoknya yang mau ditulis itu apa? Tadi balik lagi core-nya apa? Yang perlu kalian ketahui pertama adalah kalian ahli di bidang apa? Itu yang menjadi pokok utama dalam kalimat-kalimat kalian. Ya. Atau kalau pada saat teman-teman menulis sebuah latar belakang penelitian atau pendahuluan, yang perlu ditulis itu apa sih? Kan das Solon dan das Sein-nya ya. Das Solon dan das Sein-nya. Yang diharapkannya dengan kenyataannya seperti apa? Itu yang paling pertama dilakukan dalam membuat sebuah latar belakang. Jadi harapannya apa dalam sebuah tulisan, dalam konteks tulisan tersebut, kemudian kenyataannya bagaimana? Maka ketemulah gap, ketemulah masalah di sana. Oke, kemudian satu kalimat pokok biasa dituliskan menjadi satu paragraf. Kalimat pokoknya sudah ketemu, misalkan membahas tentang definisi operasional komunikasi, buat menjadi satu paragraf. Di mana satu paragraf berisikan maksimal 60 kata atau 3-5 kalimat. Ya. Bahkan ada beberapa, ini artikel populer ya, atau tulisan populer ya. Artinya tidak harus seperti tulisan ilmiah. Karena kalau tulisan ilmiah, bahkan ya tulisan ilmiah itu, satu paragraf itu bisa mengandung minimal 3 referensi. Harusnya. Misalkan, komunikasi menurut Priantono adalah proses penyampaian pesan. Berbeda dengan Devi, komunikasi adalah sebuah ilustrasi. Senada dengan pernyataan Naila. Jadi dalam satu paragraf itu harus punya 3 referensi. Kalau teman-teman yang sering baca artikel ilmiah, bahkan mungkin yang sudah terbit di Sinta ya, atau bahkan internasional, pernah lihat nggak satu paragraf itu isinya banyak banget kutipan? Ya kan, mana gitu kan? Nah itu memang esensinya harusnya begitu kalau artikel ilmiah. Ya, jadi nggak satu paragraf itu benar-benar hanya satu kalimat saja yang membahas tentang si komunikasi tadi gitu. Tapi harus beberapa ide di sana, harus beberapa kalimat di sana. Bahkan ini disampaikan 3 sampai dengan 5 kalimat. Satu kalimat berisikan maksimal 20 kata dan usahakan bisa 10 sampai 15 kata. Bahkan diatur, ya. Kemudian penjabaran didukung dengan data atau angka yang memperkuat untuk mendukung sebuah tema, ya. Jadi alangkah baiknya tulisan kita itu tidak hanya bertabur sebuah huruf-huruf saja, teman-teman. Ya, bisa juga gabungan antara huruf dengan angka gitu ya. Kalau mau bicara tentang data ya berarti pakai angka, jangan hanya berupa jabaran kata-kata saja. Oke, next Mbak. Oke, tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah, sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah namun dikemas dalam pola penulisan yang bersifat populer dengan ciri karya ilmiah populer tidak sepenuhnya menggunakan format tulisan artikel, namun harus tetap memiliki kekuatan sekaligus kekhasan. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kadang-kala yang populer itu tidak harus ada metodologi penelitian, tidak gitu. Tapi tetap harus menggunakan referensi gitu, ya. Tetap harus punya kekuatan ataupun kekhasannya ya. Sekarang bagaimana sebuah tulisan kita bisa dinyatakan memiliki kekuatan kalau kita sendiri tidak memiliki referensi dari orang lain gitu ya, atau mungkin dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang kita masukkan ke dalam referensi tulisan kita. Kemudian kedalaman pembahasan dan kelengkapan analisa tidak mungkin dirangkai dalam karya penulisan yang sangat singkat. Nih, dua saya sudah dibahas.
dalam kedalaman pembahasan sebuah tulisan itu nggak bisa hanya singkat saja. Makanya biasanya teman-teman yang paling banget bikin mikir itu kalau bikin tulisan itu di mana? Pembahasan ya Mbak Naya. Apalagi kalau tulisannya kuantitatif jenisnya. Itu kan angka semua tuh. Gimana ya cara mempresentasikannya atau mengurainya menjadi sebuah kata-kata. Ya kan? Gitu. Orang-orang yang mungkin eksakta di sini mungkin ada yang basicnya komputer ya kan, sistem informasi, kedokteran gitu yang memang benar-benar berjelimet dengan angka dan data berupa angka-angka tadi gitu kan. Itu kan dalam pembuatan pembahasan nggak bisa dirangkai hanya dengan tulisan yang singkat ya. Gitu. Apalagi kalau datanya udah langsung panjang gitu. Wah, maksudnya apa gitu. Ya, ini tidak bisa langsung sesingkat itu. Kemudian kekhasan karya ilmiah tetap dipertahankan pada bagian tubuh berita. Ya, tetap. Walaupun kita menulis lead-nya itu bagus, tapi usahakan tubuhnya tidak lebih buruk. Atau tubuhnya harus lebih baik dari lead-nya. Ya, jangan sampai seperti itu. Udah judulnya oke nih, misalkan. Cinta antara aku, kau, dan dia. Cinta segitiga nih, misalkan. Bikin novel seperti itu. Terus buat lead-nya atau mungkin prolognya. Cerita di situ si A, si B, si C terlibat dalam segitiga yang mengakibatkan bla 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 bla. Ternyata tubuhnya isi tentang pembunuhan. Jadi horor nggak? Ya kan? Nggak jadi baper kan Mbak Nay? Kalau cinta segitiga kan ala-ala kuc-kuc Fatahe gitu ya. Bukan. Apa? Yang cinta segitiga itu apa sih yang Freddy Rosan lah dengan si Rani Mukherjee itu. Habib Kusik Habibah. Nah, itu kan jadi arahnya tuh ke arah yang ya kenapa milih dia sih? Kan sebenarnya kasihan dia gitu. Tapi tiba-tiba tubuhnya jadi horor, jadi pembunuhan gitu. Ini kan nggak nyambung ya. Misalnya begitu ya. Jangan sampai tubuh berita itu tidak lebih menarik daripada si judul atau lead-nya. Ya, ini teman-teman ya gitu. Makanya sebenarnya saya selalu tanya sama rekan-rekan mahasiswa karena saya juga mengajar di mata kuliah komunikasi, Mbak Nay, penulisan naskah, saya mengajar tulisan naskah PR. Jadi saya selalu tanya sama rekan-rekan mahasiswa, kalian kalau nulis itu mulai dari judul dulu atau isi dulu? Saya selalu tanya begitu. Kalau misalkan dari judul dulu, itu bagus. Ya, itu bagus, itu boleh. Tapi biasanya kita akan mentok untuk menguraikan isinya. Dikasih judulnya Mbak Naila, Bu, isi tentang tips and trick menulis karya. Lah, saya langsung, gimana ceritanya 1 jam gitu kan. Jadi, tips dan trik menulis karya artikel ilmiah yang populer. Dan mudah mengerti, itu tuh satu jabaran sendiri yang harusnya ya saya bilang tadi kita buatkan workshop gitu misalkan karena nggak semudah itu bikin tips dan trik sebetulnya gitu kan. Oke lah misalkan seperti itu kan menjadi salah satu yang sifatnya harusnya bisa dipecah tadi. Tapi kalau kita terfokus pada judul akhirnya kita bingung sendiri dalam mengurai ya gitu. Ya beruntungnya karena saya biasa mengisi untuk hal lain seperti bidang penulisan gitu. Hanya tinggal saya kurang-kurangi saja apa yang menjadi kebutuhan gitu. Ya, biasanya kalau menulis dari judul seperti itu. Atau tulis dulu tubuhnya. Oh enggak, Bu. Saya biasanya isi tubuhnya dulu. Saya cerita dulu, Bu. Kan ada yang begitu ya. Tipikal dari deduktif dulu ke induktif atau induktif dulu ke deduktif. Kan ada. Oh, boleh. Bagus. Kalau nulis dari tubuh dulu, kemudian ke judul bagus. Tapi kendalanya di mana biasanya? Sulit memangkas ide sehingga sulit menentukan judul. Ya. Aduh, Bu, bagian ini kayaknya bagus, Bu. Si cinta segitiga akhirnya membunuh ini bagus, Bu. Apa judulnya? Aku, kau, dan dia. Tapi kayaknya kurang cocok. Karena endingnya tuh dia meninggal, Bu. Apa jadi judulnya? Dibunuh oleh si dia. Jadi bingung gitu. Ya. Sehingga apa yang betul? Makanya kita kembali ke awal. Buat dulu outline-nya. Kita membahasakan ini. Ya kan kita dalam berkomunikasi saja kita nggak ujuk-ujuk langsung kan ke Mbak Naila menemui saya langsung, Bu, tahu nggak Bu, misi Bu di wacana kan nggak langsung begitu ya,
ada prolognya, Bu, kami dari ini, kemudian kami bermaksud ini, gitu. Menulis pun sama. Gitu. Kenapa? Karena kita tadi sudah di frame, sudah dibuat outline. Ya. Kemudian yang terakhir, body berita berisi jalinan peristiwa yang disusun secara sistematik dan logis. Ya, apalagi ini harus, kalau populer itu jelas harus sistematik dan logis. Ilmiah apalagi itu harus sangat sistematis. Makanya setiap kampus, setiap artikel di jurnal itu pasti punya frame, punya format yang beda-beda. Ya, ada yang menggabungkan hasil dan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, ada yang membedakan antara hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Misalkan gitu. Atau ada yang mengharuskan memasukkan acknowledgement atau ucapan terima kasih, ada yang tidak. Ada yang memasukkan profil penulis dalam sebuah artikel, ada yang tidak. Gitu. Ya, jadi kita harus punya sistematikanya sendiri, urutannya seperti apa. Ada yang memasukkan studi literatur dalam penulisan karya ilmiah artikel, ada yang memasukkan studi literaturnya di pendahuluan. Gitu, ya. Jadi ada sistematikanya. Tapi yang paling utama adalah harus logis. Ini banyak kejadian juga di rekan-rekan mahasiswa, Mbak. Nah, pada saat mereka mungkin menulis kemudian bimbingan ke dosen. Logis itu tidak hanya bermakna bahwa tulisan kita itu masuk akal, ya. Tapi logis itu juga bermakna bahwa tulisan kita paragraf per paragraf itu nyambung, gitu. Paragraf pertama bahas tentang komunikasi adalah bla 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 bla. Paragraf kedua, kenapa lama? Sebentar lagi Neng ya. Paragraf kedua membahas tentang fungsi komunikasinya, misalkan begitu. Ya, fungsi komunikasinya membahas tentang apa gitu. Jangan sampai nanti baru paragraf kedua udah langsung membahas tentang apa? Misalkan dampaknya. Itu kan terlalu jauh ya dari esensi definisi komunikasi gitu. Jadi sistemnya jangan lompatannya jangan terlalu jauh. Oke, terus nextnya Mbak. Ingatkan kalau sudah waktunya ya Mbak. Baik. Ya lebih. Udah 16.32 nih Mbak. 10 menit lagi Ibu. Oke, saya jemput aja deh. Oke, tips tulis artikel ilmiah. Terapkan pembuatan judul dan lead sebagaimana yang dilakukan dalam penulisan jurnalistik. Buatlah sebuah rangkaian kata yang mampu menarik perhatian pembaca dan sekaligus tidak menimbulkan arti yang berbeda. Tadi saya sampaikan ya, jangan sampai membuat arti yang berbeda ataupun ambigu. Kemudian hindari berbagai kerumitan teknis. Hindari penggunaan angka-angka ataupun simbol-simbol yang memasukkan data kuantitatif ya. Itu Anda juga harus menjabarkan maksudnya apa. Apalagi kalau itu berhubungan dengan grafik dan lain sebagainya, itu tetap harus dijabarkan gitu. Maksud keterangan gambar tersebut itu apa? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara teknis lebih dalam lagi harusnya detail mana gitu. Kayak misalkan kalau ada gambar itu beneran harus gambar. Kalau tabel ya tabel, jangan tabel jadikan gambar. Itu nggak boleh. Ya. Atau mungkin misalkan gambar di atas menjelaskan tentang, tapi itu ada di halaman pertama, ada di halaman baru, itu nggak boleh. Nah, di atas orang nggak ada gambar, ya, gitu. Atau tabel itu nggak boleh terpotong. Tabel itu tidak boleh terpotong. Tabel itu harus satu halaman. Kalau tabelnya panjang, harus berhalaman-halaman, maka di halaman selanjutnya harus ada judul tabelnya. Gitu. Itu banyak etika menulis yang benar harusnya seperti itu. Bahkan kalau untuk internasional itu lebih ribet lagi artikel internasional, gitu. Karena mereka sampai bisa membaca itu saya bilang tadi, kalau tabel ya tabel, jangan tabel dijadikan gambar. Gitu. Kenapa? Karena penulis biasanya mensiasati nih, kalau tabel nggak dijadikan gambar, akhirnya kepotong, akhirnya dikecil-kecilin tuh dijadiin gambar, ditarik-tarik, jadi nggak kelihatan tuh kecil. Padahal tabel ya tabel, gambar ya gambar. Ya, oke. Masih ada waktu atau sudah habis mana? Masih ada Ibu. Oke. Baiklah, artikel ilmiah populer. Pertama, penetapan tema atau topik, kemudian perumusan tujuan penulisan, penyusunan satu garis besar, tadi outline-nya, pengumpulan bahan-bahannya, kumpulkan materinya. Apalagi sekarang hampir setiap kampus itu harus menggunakan Mendeley, ya, baik untuk artikel ilmiah ataupun artikel
skripsi, tesis, disertasi itu harus sudah menggunakan aplikasi Mendeley atau multitasnya Zipiro, terus dan lain sebagainya. Itu harus sudah digunakan. Kemudian pengkajian sistematika outline yang telah disusun, pengembangan outline menjadi alinea-alinea yang berkesinambungan serta pengkajian kembali hasil pengembangan. Jadi kalau sudah ditulis, dikaji kembali hasilnya seperti apa, gitu ya. Sama kalau kita mau nulis opini misalkan atau kaji rencana di media massa di koran misalkan. Jangan sekali nulis langsung dikirim ke redaktur, gitu. Auto reject tuh biasanya. Manfaatkan kepada teman yang memang dia sebagai terbiasa untuk mereview sebuah tulisan. Gue udah nulis nih, tolong baca dong gitu tulisan gue kira-kira kurangnya di mana gitu. Ngejelimet nggak sih begini gitu. Itu pentingnya tadi di awal saya sampaikan pentingnya bergaul ya gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian mau nulis sesuatu itu kalian tidak memiliki banyak koneksi atau apalagi tidak memiliki bahan-bahan yang cukup ya. Bu, tapi kan biasa penulis menyendiri nggak mau diganggu. Nah, itu levelnya beda, teman-teman. Ya, levelnya beda. Kita kan sedang bicara tentang ilmiah, artikel ilmiah. Maka kali kita harus bertemu banyak orang, kegiatan empiris, pengamatan secara langsung. Bahkan pengamatan secara langsung pun apakah akan menghasilkan hasil yang sama? Kan belum tentu. Benar nggak? Mana yang misalkan melihat, itu apa sih, Mbak? Di depan tuh warnanya hijau apa ungu sih? Itu menurut saya ungu. Kata Mbak Naila, enggak, hijau. Itu kegiatan empiris, kegiatan panca indera yang sama ya, sama-sama menggunakan mata. Tapi kenapa hasilnya beda? Gitu. Apalagi kalau tidak kegiatan empiris, gitu. Itu lebih ngarang lagi tuh. Ya kan? Yang mata kita ngamatin aja kalau kita tanya sama orang lain belum tentu sama hasilnya. Gitu, apalagi kalau kita cuma sebatas tulis sendiri, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nge-review, ya udah. Jangan harap tulisan kita bisa langsung dipublish. Ada kok Bu, saya dipublish, rezeki berarti ya, atau editornya kurang target berarti. Wah, saya harus terbit 10 nih Bu, ada tulisan berantakan, udahlah daripada nanti nggak terbit gitu kan, harus 10 masalahnya. Itu juga jangan pakai. Oke, next Mbak. Next. Oke, mengandung kemampuan untuk ini apa? Penyusunan kalimat ya, yang efektif ya. Mengandung kemampuan untuk menimbulkan dalam alam bayangan pembacanya suatu pengertian yang sama dan jelas. Ya, jadi kalimatnya itu kalau kita baca nih, oh iya, ngerti gitu. Kita bisa membayangkan gitu. Ya, tulisan yang itu adalah tulisan yang bisa diimajinasikan oleh si pembacanya. Ya, kecuali pembacanya dari 10 orang dikasih tulisan, 9 orang yang ngerti, 1 orang yang ngerti ya. 1 orang itu lagi galau aja dia. Kan kita pernah lihat, bahkan sering melihat ya, orang yang kayaknya menatap kita tapi tatapannya kosong. Seperti membaca tapi nggak masuk ya, berarti pikirannya tidak sedang digunakan. Karena kegiatan membaca itu tidak hanya melibatkan satu indera saja, tidak hanya melibatkan mata. Gitu. Kenapa? Karena buat orang yang auditori, mereka harus melibatkan telinganya, gitu. Ya, kan cara belajar orang beda-beda ya. Kalau yang visual, mereka harus membaca dalam kondisi yang hening, gitu. Karena mereka hanya menggunakan matanya untuk fokus dalam menangkap pembelajaran. Kalau yang auditori, mereka harus menggunakan telinganya. Makanya biasanya cara belajarnya orang auditori dengan cara apa? Ngomong kan gitu. Jadi baca tuh kayak penguasaan terhadap kaidah-kaidah tata bahasa adalah auditorik. Jadi kupingnya harus mendengar, dia baru bisa masuk gitu ya. Jadi tulislah sebuah tulisan yang si pembaca itu bisa membayangkan apa yang kita tulis. Kemudian penguasaan terhadap kaidah-kaidah tata bahasa, aturan bahasa, penguasaan suatu perbendaharaan dan lain sebagainya, ini juga harus dipikirkan dalam sebuah penulisan ya, sehingga kalimat itu jadi efektif. Kaidah tata bahasanya seperti apa ya. Kemudian juga kalau dia feature-nya itu untuk apa? Kalau feature-nya adalah artikel yang sifatnya populer untuk di media
Sosial ya berbeda dengan artikel yang akan dipublish di media konvensional seperti koran, gitu. Jangan disamakan, gitu ya, karena target sasarannya sudah berbeda. Kemudian dalam setiap halaman jangan hanya terdiri dari satu alinea saja. Satu halaman hanya terdiri dari satu alinea akan menciptakan kebosanan atau kejemuan bagi si pembaca. Sebab satu alinea merupakan satu kesatuan uraian yang kompak, sebaiknya berisi sekitar 5 kalimat. Gitu. Jangan, itu maksudnya apa sih? Udah panjang banget, satu alinea, satu ide. Orang nggak paham jadinya, ya. Jangan sampai seperti itu. Kecuali tadi balik lagi, jika karyanya itu karya-karya sastra, ya. Beda tuh kata karya sastra, teman-teman. Kalau karya sastra itu memang, kalau saya bilang, bukan salah penulisnya, tapi memang butuh effort dari pembacanya yang memahami tentang tentang karya sastra yang sangat tinggi. Gitu. Mungkin pernah baca karya-karya sastra yang maksudnya apa sih, kok saya nggak paham gitu ya. Itu bukan salah penulisnya. Itu salah pembacanya, karena belum nyampe aja. Karena karya sastra Mohon maaf Ibu, ya. saya izin interupsi sedikit. Waktunya kurang 5 menit lagi, Bu. Oke, siap. Ada aturannya kalau dapat kedudukan tadi itu, Bu. Udah siap itu. Berarti kalau lama di kampus nunggu-nunggu dekan. Iya. Kenapa itu dia? Kurang tahu Ibu, kayaknya lupa nggak di mute mic-nya. Boleh dilanjutkan. Oh, oke, baik. Baik, selanjutnya. Oke, kemudian ini struktur naskah yang pada umumnya ya, baik pada artikel populer maupun dalam artikel ilmiah di jurnal. Ada halaman, kemudian juga halaman judul ya, ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, ataupun daftar pustaka. Ini susunan yang umum ada dalam sebuah tulisan, terutama pada artikel ilmiah yang akan dipublish di jurnal, ya. Tapi kalau dalam artikel populer, misalkan kayak press release, kayak misalkan tajuk rencana, atau mungkin opini, itu nggak perlu ada metode penelitian. Biasanya langsung saja ke prolognya, pendahuluannya, kemudian mau bahas apa sih, atau kita biasa sebut dengan istilah esensinya, ataupun pembahasannya mau bahas tentang apa. Gitu. Oke, next Mbak. Oke. Nah, kemudian kemudian selanjutnya kiat sukses menerbitkan artikel ilmiah. Yang pertama, jangan buru-buru mengirimkan naskah. Tadi saya sudah sampaikan ya. Pahami dulu tujuan jurnal Anda itu kemana. Pahami dulu, Bu, kayaknya saya mau nerbitin di Wacana deh, Semesta Wacana deh. Cari tahu dulu Semesta Wacana itu template-nya seperti apa, karya-karya terbitannya seperti apa. Jangan ujuk-ujuk aja, jangan pukul rata, nggak penting Bu. Yang penting saya udah punya tulisan gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau coba, tapi maksudnya jangan sampai sia-sia kerja kita gitu ya. Ya kayak gitu. Kan kalau baru, apalagi misalnya ibaratnya nih penulis pemula, ya kan, mau publish, baru mau mengirimkan naskah ke sebuah penerbitan gitu ya, baik jurnal maupun buku gitu. Tiba-tiba udah langsung di-reject itu kan sakit tapi nggak berdarah ya Mbak. Sakit nggak berdarah ya. Gitu. Jadi kayak aku sakit tapi nggak ada darahnya, gimana ceritanya gitu. Ya kan? Kenapa? Karena Anda mainnya kurang jauh. Karena Anda gaulnya kurang jauh gitu. Kalau kata anak sekarang kan gitu kan. Gitu. Jadi Mainnya kurang jauh. Nah, yang harus seperti itu. Kemudian cari dan pilih jurnal yang tepat. Gitu. Kenapa ini penting? Karena Anda harus lihat nih, di jurnal yang akan Anda publish itu, dia berapa kali terbitan. Ada yang terbitan sebulan sekali, Bu. Nah, ini memungkinkan tuh tulisan Anda terbit begitu. Ya, tapi siapkan budget yang lebih. Karena biasanya terbitan jurnal-jurnal yang hampir setiap bulan itu, ya kan, fee-nya itu ataupun ya uang pembayaran buat jurnalnya juga lebih tinggi ketimbang yang dalam terbitan 1 semester itu atau 1 tahun itu bisa 2 atau 3 jurnal gitu ya. Jadi Anda juga harus cari tahu dulu ya, kalau misalkan tadi mahasiswa, Bu, targetnya saya bulan depan harus sidang, ya carilah kau jurnal yang memang diterbitkan setiap bulan gitu. Ada banyak
Ya, hubungi lebih lanjut kontak di bawah ini. Bisa gitu. Kenapa? Itu butuh tadi pengalaman Mbak Nay, butuh ketemu banyak orang gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu sama kita tuh apa. Ya, kita kebutuhannya apa. Kemudian baca pedoman tulisan artikel yang dituju, dibaca, pahami template-nya. Skripsi pun sama kan, teman-teman mahasiswa yang nulis skripsi pasti baca skripsi dulu kan, nggak ujuk-ujuk datang ke pembimbing kasih skripsi kan, gitu. Karena skripsi setiap kampus kan beda-beda, gitu. Ibaratnya wajah setiap kampus beda-beda, gitu ya. Kemudian buat kesan pertama yang baik dengan judul dan abstrak. Nih, kalau Anda mau tulisan Anda itu menarik, maka buatlah judul-judul yang kalau dalam artikel di media massa yang bombastis gitu, yang fenomenal. Orang akan jauh lebih interest. Contoh misalkan, ketika kalian baca sebuah judul, misalkan ini mah ya, misalkan contoh punten ya, bukan berarti mau bagaimana. Presiden Indonesia atau Presiden Joko Widodo melakukan poligami. Orang jauh lebih pengen baca nggak ketimbang tukang beca di gang Merah Delima poligami. Tukang beca yang mana ya? Gang Merah Delima itu yang di mana sih? Nggak tahu. Tapi kalau Anda menulis sesuatu yang bombastis, siapa yang nggak kenal Bapak Jokowi? Istilahnya begitu, ya. Gitu. Jadi buatlah judul yang mengesankan, gitu. Belum lagi nanti kalau teman-teman mau publish di international journal, itu nggak bisa judul yang panjang sampai dua paragraf, 2 baris, 2 kalimat tuh nggak bisa. Mereka nggak mau terima. Mereka cuma terima misalkan kayak pengembangan sistem pembelajaran di Indonesia. Itu mereka jauh lebih interest ya. Ketimbang harus pengaruh penggunaan metode A dan B terhadap C dalam meningkatkan popularitas kehidupan masyarakat di lingkungan Kabupaten Bekasi. Udah auto reject. Karena sekupnya sangat kecil. Mereka nggak suka. Jadi nggak suka judul-judul yang terlalu jelimet atau mungkin terlalu terperinci. Mereka tidak suka. Kemudian minta bantuan atau jasa profesional dalam menulis naskah. Tadi saya sampaikan ya. Minta. Nggak usah pakai jasa, Bu. Saya mahasiswa nggak punya duit, Bu, buat minta tolong reviewer. Ya mintalah tolong teman kau untuk baca. Gitu. Jadi kita punya sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah tulisan, gitu ya. Kemudian apabila naskah yang dikirim telah mendapat respon, baca respon tersebut dengan hati-hati sebelum kita kasih jawaban. Gitu ya. Jadi jangan sampai tangan kita lebih cepat daripada otak kita. Gitu. Udah dapat nih review nih dari artikel, dari jurnal nih. Wah, banyak banget lagi review. Dibaca dulu, jangan langsung di-review. Maksudnya apa? Gitu ya, harus ditambahkan seperti apa, gitu. Itu harus ada. Kemudian yang terakhir, apabila naskah kita diterima untuk direview, maka ikuti semua petunjuk reviewer dan perbaiki naskah sesuai hasil koreksi. Ya, jangan kalau udah direview naskahnya tidak mau dikoreksi berdasarkan hasil reviewer, itu jangan. Kenapa? Karena beberapa jurnal itu akan mengembalikan tulisan hasil revisi kita ke reviewer. Gitu. Ya, ada yang langsung ketika sudah direvisi oleh penulis maka langsung ke editor, tapi ada juga yang dari editor itu ketika sudah direvisi oleh penulis maka dikembalikan ke reviewernya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu nih arah reviewer itu seperti apa maunya terhadap naskah kita. Oke, next ya, Mbak. Nah, ini contohnya saja. Sudah selesai nih. Nah, ini contoh artikel populer, teman-teman. Ya, salah satu contoh artikel ilmiah populer. Mengubah paradigma pendidikan. Mampu baca. Mengubah paradigma pendidikan. Enggak, gitu. Ya, jadi istilahnya buatlah judul-judul yang memang seolah-olah tuh kita orang tuh mau membaca terus-terusnya, gitu ya. Jangan tadi misalkan pengaruh paradigma pendidikan terhadap konsentrasi mahasiswa belajar. Nah, ribet yang harus dibaca udah ya. Dia seperti itu. Oke, sepertinya sudah, Mbak Nay. Tahu saya sudah ya.
motivasi terakhir mungkin Ibu. Oh, Sebagai penutup, motivasi penutup. Oke, baik. Bentar. Oke, nah ini yang saya bawa nih kemana-mana memang Mbak Nai. Pernyataan beliau ini sungguh sangat buat saya sih jadi warning terus ya gitu, bahwa bacalah lalu tulislah lalu bacalah. Baca dulu baru tulis. Kalau udah dibaca, tulis, baca lagi gitu ya. Jangan sampai udah ditulis nggak mau dibaca lagi tulisan kita. Sebab menulislah apa yang kamu sukai, bacalah apa yang kamu sukai. Apalagi dan ikatlah semua banyak ketutup nih sama. Ikutlah semua dengan cara menulisannya. Sebab penulis mendatangkan kebahagiaan, bukan mendatangkan stres, kekesalan, kekecewaan, apalagi frustasi. Bu, yang saya tulis skripsi, jadi saya frustasi, gitu. Kayak gitu. Wajar nggak itu Mindset. Bu kalau kayak gitu tuh Bu? Atau ada yang salah dengan penulisnya ini? Wajar nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya semuanya di mindset, Mbak Nai. Semuanya di mindset. Ketika kita sudah di mindset, rumit akan rumit seterusnya. Gitu. Rumit akan rumit seterusnya. Tapi teman-teman yang harus dipikirkan, percayalah bahwa yang punya big problem itu bukan cuman Anda. Istilahnya begitu. Ya. Jadi balik lagi ke target awalnya apa? Saya nulis skripsi bukan karena saya mau lulus. Ya udah, kalau targetnya ada harus lulus dengan tepat waktu, kejar itu, kerjakan itu. Jangan sampai dengan frustasi. Karena banyak juga Mbak Nai beberapa histori lah atau cerita-cerita yang memilukan sebetulnya. Pada saat saya kemarin lulus doktoral saja, itu saya menempuh gelar selesai dokter itu 6 tahun Mbak Nai. 6 tahun 2 bulan. Bukan perjalanan yang singkat gitu ya. Tapi banyak kawan saya yang gugur, artinya beliau ya sampai meninggal begitu ya. Kemudian juga banyak yang frustasi. Kenapa? Karena saking beratnya sebuah tulisan yang harus dihasilkan. Gitu. Makanya ini yang selalu saya pegang kemana-mana ketika saya harus mengisi sebuah acara gitu. Karena jangan buat apapun yang kita lakukan, terutama yang kita tulis itu jadi bikin kita stres, kesel, kecewa, apalagi frustasi. Jangan jadikan beban, tapi kembali kepada target awal. Insya Allah selama kita sudah menentukan konsepnya, kita sudah buat outline-nya, kita sudah apa istilahnya menentukan skemanya sesuai dengan rules yang diminta, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Begitu saya kira-kira Mbak Naila. Baik. Gimana teman-teman mahasiswa nih? Apalagi yang sedang menulis skripsi. Nah, ini yang tadi dibilang sama Bu Vivit ya, hubungi nomor di bawah ini. Bisa dicatat nomornya rekan-rekan sekalian. Mungkin Ya, yang mau update jurnal. Materinya luar biasa. Isinya kalau kata yang biasa webinar ini Bu, materinya daging semua katanya Bu. Gitu. Ini makanya tadinya saya siapkan ada 64 slide Mbak Nay, makanya sampai baru hari ini saya kurang lagi apa-apa gitu, karena sebenarnya bicara penulisan itu nggak bisa sedikit ya. Singkat ya, Bu. Betul, harusnya abstrak itu apa sih? Abstrak itu membahas apa? Pendahuluan itu isinya apa? Bahkan sampai ke tadi conclusion itu apa tipsnya gitu dalam membuat sebuah kesimpulan. Itu ada gitu. Rekan-rekan yang hadir hari ini mohon disiapkan ya. Mungkin nanti akan ada sesi lanjutannya nih. Mungkin akan ada workshop kali ya Bu ya. Iya. 7 hari 7 malam gitu Bu. Aduh, luar biasa itu. Boleh deh, boleh. Asal jangan ini aja ya. Yang paling penting targetnya tercapai aja. Gitu. 7 hari 7 malam, tapi kalau nggak menghasilkan tulisan ya percuma kan. Iya. Kan lumayan Bu, nanti kita workshop, terus nanti rekan-rekan sekalian bisa langsung publish tulisannya ke Semesta Wacana gitu. Amin. Baik, terima kasih Bu Vivit untuk materinya, bener-bener daging ya teman-teman ya, materinya nih. Kayaknya masih semangat nih, nggak ada yang ngantuk bahkan. Baik, selanjutnya rekan-rekan yang mau bertanya dipersilahkan. Boleh disampaikan secara langsung ataupun via kolom chat atau kolom komentar ya. Dan untuk pertanyaannya kita batasi berapa ya Bu Vivit?
6 boleh? Mungkin nanti dengar pertanyaannya dulu, takutnya nanti dari satu pertanyaan beranak. Oke, gitu. Kita batasi Iya, jadi 3 coba. pertanyaan ya, Ibu ya. Ya, betul, 3 pertanyaan. Nanti biar nggak mules lama-lama, makin bingung Boleh, nanti. Siapa tahu habis ini udah dapat ide kan, mau tulis nanti, ya saya tadi mau tulis tapi kelupa gara-gara masih ikut webinar gitu. Lah, salah lagi kita jadinya. Baik, Oke. teman-teman yang mau bertanya, yang sudah raise hand, luar biasa sekali, ini banyak banget, bingung jadinya milih. Untuk yang pertama, Kak Nuril ada, Kak Nuril? Boleh Kak Nuril di open mic, disampaikan pertanyaannya. Halo Kak Nuril, boleh open mic dulu? Oke, ditunggu sebentar. Apakah suara saya Boleh terdengar? Kak Nuril? Iya Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin off kamera ya karena nanti kamera takutnya saya putus-putus. Mohon izin Baik, Vivit, saya memiliki beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, tadi kan disebutkan beberapa cara agar dapat menemukan ide untuk tulisan kita kan. Seperti kayak membaca, bergaul, terus juga healing atau jalan-jalan. Kalau misal kita udah menemukan ide dan sudah mulai menulis, tapi di tengah-tengah tulisan kita itu merasa kalau tulisan kita itu keluar dari main topik. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau saat udah nulis aja dulu, nanti apa masalah editing itu kayak akhir-akhir aja. Tapi kalau tulisan kita di tengah-tengah itu kita udah merasa kayak tulisan kita itu keluar dari main topik, apa yang harus kita lakukan? Langsung merevisi tulisan kita dulu atau tulis aja sebelumnya di kita berdasarkan data yang ada. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Bu tips mengurangi plagiarisme dalam penulisan artikel ilmiah yang mudah bagi pemula? Lalu kan untuk pertanyaan ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini kan banyak tools yang memudahkan manusia dalam segala hal, termasuk dalam menulis. Jika Ibu berkenan, mohon di-share atau platform yang dapat membantu kita dalam menulis artikel. Lalu pertanyaan yang terakhir mengenai berhubungan dengan karya sastra. Saya kan pernah artikel yang memaparkan bahwa hingga kini sastra itu masih menjadi medium untuk mengungkapkan kegelisahan, terutama saat para wakil rakyat dianggap tidak bisa dipercaya. Dan nyatanya tak jarang juga ketika ada seseorang mengkritisi wakil rakyat itu malah mendapat respons yang tidak baik. Lalu bagaimana sih Bu cara menyampaikan ekspresi kita yang baik dan benar dalam bentuk sastra tulis? Tadi kan Ibu sempat menyinggung sedikit tentang karya sastra juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nuril ya. Luar biasa. Tadi saya batasi 3 penanya, ternyata kok pertanyaan jadi 4, ini gimana ya Bu ya? Nah, kan beranak pasti. Makanya kalau hubungan dengan penulisan itu pasti banyak ide ya. Nah, terutama tadi karena di awal sudah dipantik kan di sini banyak mahasiswa yang sedang tugas akhir atau juga mungkin banyak penulis yang sedang menyelesaikan tulisan gitu kan. Ini pasti jadi satu kegelisahan mereka begitu kan ya. Oke, baik. Saya mungkin bisa saya rangkum sedikit kali ya pertanyaan dari Kak Nuril ini. Yang pertama, gimana atau apa yang harus kita lakukan ketika di tengah-tengah menulis, tulisan kita itu keluar dari main topik, harus langsung direvisikah atau tetap lanjut menulis? Mungkin dijawab satu-satu dulu aja ya Ibu ya? Oke, disebutkan semua nggak apa-apa tadi Mbak Nay biar aku rangkum gitu. sekalian. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, tips dan trik cara untuk menurunkan plagiarisme. Lalu yang ketiga ada mungkin boleh di-share tools plagiarisme apa aja yang bisa digunakan oleh penulis Ibu. Itu. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengekspresikan mengekspresikan opini kita dalam bentuk tulisan yang baik dan benar. Begitu ya Kak Nuril?
Mohon izin mengkoreksi pertanyaan yang ketiga, Kak. Tadi itu tools Boleh? buat pembantu untuk menulis, jadi bukan plagiarism aja. Oh, tools untuk membantu menulis ya, Kak ya? Oke, baik. Tools untuk membantu menulis, Ibu. Untuk Oke. yang ketiga. Oke, baik. Sebenarnya kalau dibilang tools untuk membantu menulis itu dalam halnya apa nih? Ilmiah kah atau non ilmiah atau mungkin karya fiksi atau apa gitu? Karena kalau dibilang tools itu ya masing-masing itu berbeda-beda ya. Tadi saya sampaikan pada saat kalian nulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau mungkin yang akan dipublish di jurnal, artikel yang akan dipublish di jurnal, itu kalian harus setidaknya tadi punya aplikasi mendelay, ya kan? Mendelay untuk mensitasi dan juga untuk setidaknya meminimalisir tingkat plagiarisme kita, tulisan kita. Kenapa? Karena dari mendelay itu nantinya kan dia terkoneksi dengan internet ya, secara online. Kita nggak bisa mengklaim sebuah tulisan, ya kan, tulisan kita itu tiba-tiba langsung kita tulis tanpa memasukkan citasinya, itu nggak bisa. Di mendelay itu secara otomatis langsung terdeteksi gitu. Jadi kalau dibilang tools-nya apa, tulisannya harusnya apa saja yang perlu diperlukan banyak. Tadi sebenarnya di dalam forum ini atau di tulisan paparan kita kali itu banyak saya tampilkan tools apa aja Zotero, kemudian juga Turnitin salah satunya ya. Saya langsung saja mungkin plagiarism apa yang bisa digunakan. Sejauh ini pemerintah kita itu masih menerapkan Turnitin. Masih menggunakan Turnitin sebagai akses untuk mengecek plagiarism. Tapi percaya atau tidak, plagiarism itu ada di dalam diri setiap orang. Jujur tidaknya tulisan itu yang diukur adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ketika misalkan kita memang merasa bahwa tulisan kita tidak harus maksudnya tidak plagiat gitu ya. Ketika dimasukkan ke Turnitin, dia akan terdeteksi plagiat juga. Kenapa? Karena Turnitin mendeteksi kata per kata. Gitu. Ya, makanya kembali plagiarisme itu ke kita. Kita nggak pernah merasa bahwa menulis, Bu, saya menulis tapi saya selalu masukkan sumbernya. Nah, itu yang harus dilakukan. Begitu. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam Turnitin, ya, walaupun misalkan mungkin terdeteksi, tapi bukan menjadi satu temuan yang sifatnya adalah krusial. Kenapa? Karena tulisan kita itu original dari tulisan kita sendiri. Atau ada sumber referensi yang dimasukkan. Gitu. Karena teman-teman, Turnitin saja masih bisa diakalin gitu. Kalau mau bicara plagiarism. Ya, karena sesungguhnya kan karya original itu nggak ada ya, Mbak Nuril ya. Semua karya itu pasti adopsi. Gitu. Ini kayak misalkan Le Mineral. Ini kan bukan karya original, semua sudah ada. Hanya mengadopsi gitu. Jadi kalau bicara plagiarisme itu bicara ke diri sendiri gitu. Kejujuran seorang penulis itu memang menjadi yang utama. Makanya selain kita memang perlu memparafrase sebuah tulisan, ya, tapi kita juga harus mengakui menuliskan karya dari orang lain di tulisan kita dengan cara apa? Mencitasi gitu. Tapi kalau bicara toolsnya yang sejauh ini masih digunakan Turnitin atau mungkin plagiarism tracker atau mungkin plagiarisma.net itu juga bisa digunakan atau mungkin Grammarly ya, Grammarly juga bisa mendeteksi untuk plagiarism. Tapi tetap kembali kepada penulisnya karena apapun toolsnya, apapun aplikasinya, kalau kita memang plagiat ya plagiat aja gitu. Ya, karena itu Turnitin itu kadang sejahat itu juga. Dia mendeteksi day by day. Nama Nuril Mufliha Arlifia aja kalau pernah nulis ya dan dipublish di internet itu plagiat. Gitu. Kenapa? Karena kamu pernah menulis nama kamu sendiri dan ada di itu plagiat. Ya masa nama Nuril Mufliha nama saya diplagiat diri sendiri kan nggak mungkin. Tapi itulah tools. Itulah sebuah alat, karena dia mendeteksi itu memang. Makanya kembali ke diri sendiri. Ya, teman-teman ya. Kemudian tadi karya sastra, bagaimana kita mengekspresikan gitu. Mungkin Mbak Nuril termasuk orang yang sangat ekspresif dalam membuat sebuah karya, terutama karya tulis. Saya pengen, Bu, mengkritisi kebijakan pemerintah kita. Misalkan tentang apa? Program MBKM kemarin yang memberatkan atau mungkin
meminta mahasiswa harus merekognisi, punya SKPI, punya ini bla 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 bla. Nah, saya pengen bikin sebuah tulisan, ya kan, yang dipublish. Tapi nanti saya takut, Bu. Saya terganjal, takutnya tiba-tiba diciduk atau apa gitu. Terus itu gimana harusnya? Balik lagi teman-teman. Ya, satu. Ya, kalau basic saya di komunikasi juga jurnalistik, bicara jurnalistik ya. Satu. Itu resiko pekerjaan kalau Anda adalah seorang reporter ataupun jurnalis. Ya, gitu. Jadi dulu kakak-kakak tingkat saya itu selalu bilang, reporter, lu belum jadi jurnalis kalau belum dipenjara. Atau kalau belum kena kasus, atau kalau belum didatengin orang buat turunin nggak tulisan lo. Jangan dipublish ya, gitu. Istilahnya sampai segitunya gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kita mau main aman, cari buat tulisan dalam bentuk opini. Kalau opini itu nggak bisa diklaim sebagai bentuk kejahatan ya, kecuali Anda menyudutkan, karena kita punya undang-undang ITE ya, yang di sana bisa juga pencemaran nama baik ya, jika kita menyudutkan orang lain ataupun lembaga dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan takut Mbak Nuril gitu, jangan takut. Yang paling penting adalah yang kita tulis data, fakta. Ya, gitu. Jangan karangan belaka gitu. Ya, negara kita sudah sangat demokratis kok. Kita punya presiden dan pemerintahan yang juga luar biasa menghargai pendapat rakyatnya begitu ya. Walaupun ya mungkin belum merata atau mungkin kita belum merasakan dampaknya, tapi saya sejauh ini tidak melihat banyak orang yang akhirnya ditangkap. Mohon maaf, Ibu Vivit, suaranya terputus. Halo, Ibu Vivit. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman, kendala sinyal. Cekal hanya karena tulisannya banyak permasalahan. Atau mungkin tadi yang pertama maaf ini tadi saya pakai salah di jaringan nih. Maaf sebentar ya. Ya, oke. Atau misalkan tadi ketika kita sudah nulis kemudian mentok tulisannya gitu ya, tidak lagi apa ya maksudnya gitu ya. Kita pokoknya nggak punya ide lah, buntu gitu. Kembalikan tadi ke kerangka menulisnya seperti apa, Nuril. Gitu. Kita kan tadi sudah buat outline ya, gitu. Kembalikan ke outline-nya. Kalau memang kita merasa jenuh, refresh dulu, tinggalin dulu nggak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk menulis lagi. Akhirnya malah kemana-mana. Karena yang paling rumit itu fase editing memang. Kita memangkas ide-ide yang sudah kita tulis atau kita membaca ulang apa yang menjadi tulisan kita, itu yang paling ribet dan yang paling bingung gitu. Ya gitu. Jadi buat saya sih stop dulu ketika memang sudah mentok ya idenya. Nggak usah dibaca-baca dulu dari awal. Karena itu nanti akan membuat kamu jadi anxiety sendiri, jadi khawatir sendiri untuk kayaknya hapus deh, ganti deh judulnya, ganti deh semuanya, ini kayaknya nggak banget yang di freeze aja dulu, ditahan dulu, refresh dulu, nanti mulai baca pelan-pelan, tapi nggak perlu dari awal, gitu ya, mulai baca pelan-pelan, tapi tidak perlu dari awal, dibaca dari awal. Kenapa? Karena nanti akan membuat framing yang baru lagi. Kamu jadi merasa kayaknya harus diganti, kayaknya nggak ini nggak itu, gitu ya. Apalagi kalau Nuril tadi sudah terbiasa menulis, gitu, akan banyak ide kan tuh yang masuk, ya. Gitu. Itu mungkin. Tapi balik lagi ya Mbak Nay, setiap orang beda-beda ya dalam menangkap sebuah menyelesaikan sebuah masalah. Tapi itu yang biasa saya lakukan. Jadi saya nggak baca dulu. Sama halnya kayak kita dapat revisian nih dari pembimbing. Itu minimal sehari lah nggak saya baca dulu maksud revisiannya apa.
Karena kita perlu Healing menata dulu ya Bu ya. Tuh. Kita perlu menata mental kita kan. Apalagi kalau itu pembimbing nyoret-nyoret pakai warna tinta merah. Ya Aduh, Allah. potek deh rasanya. Nah, itu makanya. Ya udah ntar dulu lah. Nanti moodnya udah oke, pikiran kita udah fresh, baru kita baca pelan-pelan. Karena kalau dipaksa juga malah jadi kemana-mana, kitanya jadi malah cemas, ya kan? Malah nambah Jadi beban. overthinking katanya. Nah, itu. Anak sekarang bilang jadi overthinking. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Vivit. Kak Nuril gimana nih? Udah terjawab keresahannya? Atau malah makin resah? Baik, sudah terjawab ya Kak Nuril keresahannya. Kita lanjut satu pertanyaan lagi aja ya Bu ya. Udah waktunya udah jam 5 soalnya. Siap. Selanjutnya boleh dari Kak Amri. Kak Amri, boleh open mic? Halo Kak Amri. Kak Amri? Oke, kalau Kak Amri nggak ada, kita geser ke Kak Arti. Kak Arti ada? Ada Kak. Baik. Boleh Kak Arti disampaikan pertanyaannya? Perkenalkan nama saya Arti dari Rangkas Bitung, izin bertanya Bu. Kita ketahui sekarang ini banyak anak-anak muda belum paham tentang penulisan. Yang saya tanyakan, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang penulisan di era digital ini seperti apa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang penulisan ini ke depannya seperti apa? Pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana cara kita mengedukasi kepada teman-teman yang di pedesaan dan di pedalaman yang masih awam terhadap penulisan dan artikel ini, khususnya di era digital saat seperti apa? Saat ini seperti apa? Itu aja pertanyaan saya. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, beranak juga ternyata pertanyaannya Bu Vivit. Boleh Bu Vivit langsung ditanggapi. Oke, baik. Tadi yang pertama tentang penulis pemula ya, gitu ya. Bagaimana tipsnya mungkin sebagai penulis pemula? Tadi dari Mbak siapa? Mbak Arti. Arti, Bu. Mbak Arti, oke. Mbak Arti, pertama sering punya media sosial, Mbak Arti? Apa nih? Pasti punya dong. Punya. Apa aja yang punya? Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, banyak sih Bu. Oh, semuanya ya, pasti ya. Millennials kita semua punya pasti ya. Oke, karena itu juga menjadi salah satu, berarti menjadi salah satu pemantik kita buat nulis. Minimal kita pernah nge-tweet kan, minimal kita pernah membuat sajak kah, membuat sebuah tadi kegelisahan, kegundahan di media sosial tersebut gitu kan. Nah, dari tulisan-tulisan seperti itu, kalau kita baca lagi, kita runut lagi, itu kita akan menemukan kita itu yang seperti apa sih? Gitu. Mbak Arti itu yang seperti apa sih? Yang orangnya santai kah? Yang orangnya serius kah? Yang orangnya bercandaan kah? Gitu. Dari apa? Dari tulisan yang tadi kita tweet-tweet tadi tuh di Instagram. Kan ada orang yang postingannya harus yang serius gitu ya. Postingannya harus yang cuma joget-joget, kebodoran aja gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi diri kita seperti apa. Barulah kita mulai, oh berarti orangnya serius nih. Buatlah sebuah tulisan mulai dari sesuatu yang tadi misalnya referensi film atau mungkin bikin opini media massa gitu ya terhadap sebuah wacana ataupun berita gitu. Itu bisa dimulai dari situ. Jangan juga ataupun misalkan kita mau buat, saya mau buat fiksi atau cerpen boleh, tapi buatlah dari yang sesuai dengan tipenya kita. Jangan tiba-tiba misalkan berarti serius nih, tipikalnya orang yang serius gitu. Tiba-tiba buat novel yang hahaha gitu. Boleh. Tapi mungkin jatuhnya ke pembaca akan garing gitu.
Paham ya gitu. Karena itu juga pernah saya rasakan gitu. Saya pernah mendeteksi diri, oh ternyata gue orangnya begini ya, serius ya. Ketika bikin karya yang agak ngoceh, kok aneh ya gitu. Pembacanya akan merasa kayak tanggung, tentang kalau anak bilang sana kan kena tanggung gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang kita tahu diri kita seperti apa, baru mulai menulis gitu. Atau bisa juga kalau Mbak Arti adalah orang yang sedang bergaul, mulai dari trennya apa nih? Trennya apa? Tren anak muda kita sekarang apa sih? Lagi nulis apa? Gitu. Oh sekarang itu kemarin 2 tahun kebelakang tentang COVID misalkan, ya udah tulis tentang kesehatan. Bagaimana mengemas sebuah kesehatan, bagaimana kepedulian terhadap kesehatan, atau mungkin saat ini nih yang lagi ngetren tentang lagu galaunya Mahal Ini Sial gitu kan. Berapa banyak orang yang ternyata terjebak pada cinta semu gitu. Itu kan lagi fenomenal. Ibaratnya nih kalau mungkin Mbak Arti punya main TikTok gitu kan. Kalau kita mau FYP kan katanya harus menggunakan sound yang memang lagi FYP ya. Ya, di situ ada trending tuh. Minimal FYP di kalangan teman-teman kita sendiri lah. Seperti itu. Ya kan gitu. Jadi istilahnya kita harus tahu juga satu kita seperti apa, kemudian platformnya juga apa gitu. Sebagai penulis pemula ya jangan juga Mbak tiba-tiba oh ya udah Bu saya nulis opini Bu, tapi saya maunya di Kompas. Jangan langsung Kompas gitu. Ya mungkin Kompas harus track recordnya harus sudah banyak nulis gitu. Karena tulisan-tulisan yang publish di media massa konvensional, even konvensional sekalipun itu juga melihat track record kita gitu. Karena kalau kita belum pernah nulis tiba-tiba pengen langsung nulis di Kompas, ya siapa ini gitu. Tulislah dulu mungkin di lampu hijau gitu ya, di lampu merah, di pos kota gitu. Jangan langsung tiba-tiba ke high newspaper. Tulislah dulu di tulisan low newspaper gitu. Seperti itu Mbak Arti. Kemudian tadi yang selanjutnya apa lagi Mbak Nay? Yang terakhir, boleh Mbak Ati, yang terakhir tadi pertanyaannya boleh diulang lagi? Oke, Mbak Artinya meninggalkan ruangan seperti itu. Oke, berarti udah oke kali ya gitu. Jadi intinya adalah kalau saya mau bisa sampaikan mungkin ini juga menjadi kegelisahan teman-teman semua sebagai penulis pemula. Jangan terlalu memikirkan tulisan kita itu akan trending atau tidak, publish atau tidak. Yang penting tulis dulu ya Bu ya. Tidak perlu terbebani dengan pikiran. Tulis aja dulu. Ya, tulis aja dulu. Nanti kalau udah ditulis, mau dipublish, baru minta orang ketiga untuk membaca. Ya, baru jangan sampai hadirkan tulisan orang kita ketiga di sini. Iya, karena jangan sampai nanti tulisan kita menjadi bumerang buat kita sendiri kan. Gitu loh. Itu berakibat gitu, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu Mbak Naila. Yang lainnya mungkin nanti bisa japri kali ya, bertanya japri ya. Iya. Nah, rekan-rekan sekalian, karena kita keterbatasan waktu ya, nanti kalau diteruskan nih bisa sampai subuh kita di sini ya. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, masih ada yang mau ditanyakan, atau mungkin mau publish jurnal, mau curhat-curhat dulu, boleh langsung sharing ke Ibu Vivit ya. Ibu Vivit tadi sudah menyertakan nomornya di slide materinya. Nanti slide materi yang belum screenshot, yang tadi belum screenshot, jangan dulu khawatir. Nanti slide-nya akan kita bagikan sekaligus dengan sertifikatnya. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Bu Vivit. Masya Allah luar biasa sekali materinya. Nggak kerasa. Saya kira tadi bakalan ngantuk gitu Bu. Ternyata enggak. Mata saya ternyata lebih, oh gini ya ternyata ya. Jadi lebih semangat ini. Jadinya saya pengen nulis Bu, tapi saya juga nggak tahu mau nulis apa ya. Mulailah menulis dari yang Mbak Naila sedang rasakan paling dekat apa. Kalau yang rasa hari ini happy ya berarti tulislah sesuatu yang bisa membangkitkan lebih happy lagi. Jangan sebaliknya. Oke, mungkin nanti saya mulai buat status dulu kali ya Bu. Iya benar. Alhamdulillah akhirnya selesai gitu ya Mbak Nay. Status akhirnya selesai gitu ya. Baik, terima kasih Bu Vivi, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf
jangan keluar room dulu. Yang belum on cam, boleh on cam dulu. Ayo kita sesi dokumentasi ya rekan-rekan sekalian. Biar kita abadikan webinar yang menyenangkan. Dan ya itu tadi materinya daging semua ternyata. Sampai nggak kelihatan tulangnya yang mana. Oke, boleh on cam dulu rekan-rekan sekalian. Biar nggak sayang tadi sore udah mandi, udah cakep gitu kan ya, udah siap, pakai kerudung, cantik-cantik. Oke, sudah on cam semua ya. Ini di sini ada 6 slide rekan-rekan sekalian. Jadi tahan senyum terbaik kalian selama mungkin. Karena ada 6 slide dan kita nggak tahu rekan-rekan posisinya ada di slide keberapa ya. Oke, kita mulai. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Masih tahan ya senyumnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Luar biasa. Baik, langsung saja saya tutup. Atau nanti kalau kita lanjut pertanyaan lagi nggak selesai ya. Sebenarnya juga pasti rekan-rekan sekalian ini masih ada banyak keraguan dan kebimbangan yang ingin ditanyakan. Baik, sebelum ditutup, jangan lupa untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah punya ide mungkin atau mungkin tinggal finishing naskahnya, boleh rekan-rekan sekalian hubungi kami penerbit Semesta Wacana untuk publish karya kalian. Dan untuk biayanya, kenapa saya ulang lagi? Karena biayanya gratis rekan-rekan sekalian, jadi sayang banget kalau dilewatkan seperti itu. Nanti kalau tanya-tanya boleh via DM di Instagram Semesta Wacana atau langsung ke WhatsApp, nanti langsung terhubung dengan saya. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih Ibu Vivi, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir sekalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore hari ini bermanfaat. Yang belum punya ide mau nulis apa, bisa nulis, bisa menggali. Mungkin kita bisa mulai dari nulis status dulu. Mungkin alhamdulillah ikut webinar kepenulisan gitu. Oh iya, jangan lupa nulisnya ini bisa dimulai dari ini teman-teman, buat story. Kan tadi ada nih diminta untuk merangkum gitu kan. Ya nggak apa-apa, merangkum dulu kita. Nanti setelah merangkum kita buat karya kita sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk tugas kali ya untuk dapat door prize dari tim Semesta Wacana. Baik, aku Naila Salsabila pamit undur diri. Oh iya, sebelumnya mungkin ini nih Bu, ada motivasi mungkin buat teman-teman sebelum benar-benar ditutup nih. Masih banyak loh Bu yang bertahan nih. Motivasi, sebenarnya kalau bicara motivasi, tidak pernah ada seseorang yang berubah karena orang lain. Semua pasti berubah karena diri sendiri, gitu. Even menulis sekalipun, gitu. Kalaupun kalian termasuk orang yang memang termotivasi oleh orang lain, ya. Jadi bagaimanapun kalian hebatnya ikut webinar, kalau kalian yang nggak mau mulai nulis ya nggak jalan. Ya. Jadi motivasi terbesar itu ya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Oke, baik, luar biasa sekali. Mas diingat ya teman-teman, motivasi itu datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kalau sudah ada niat mau nulis, buruan deh ditulis sebelum lupa. Nggak harus lewat kertas bolpen ya Ibu ya. Sekarang sudah HP bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kamar mandi pun kita bawa tuh HP kan ya. Benar itu, benar sekali. Baik, terima kasih Bu Vivi, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Naila Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih Mbak Naila. Terima Semoga sehat kasih, semuanya. Terima kasih Bu Fit. Amin. Terima kasih. Saya Oke, izin izin close izin room Mana. Zoom-nya ya. Ya, terima kasih Manai. Terima kasih, Ibu.